karena calon dokter yang udah tahu. Kulit itu kadang-kadang disebut jaringan gitu. Kita tahu bahwa kalau jaringan itu adalah kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang kurang lebih sama. Sementara organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Jadi kulit itu sebenarnya organ. Jadi walaupun seringkali orang awam menyebut jaringan kulit gitu. Jadi kulit adalah organ karena dia disusun oleh beberapa jenis jaringan yang berbeda. Di situ ada jaringan epitelial yang kemudian membentuk epidermis kulit. Kemudian ada jaringan ikat, ada jaringan ototnya, dan ada jaringan saraf ya di dalam dermis dari kulit. Dan tanpa mungkin ada cara menyadari bahwasanya kulit ini merupakan organ yang paling besar ya. Paling besar karena dia menutup seluruh bagian tubuh kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dipenuhi oleh struktur organ yang kita sebut dengan kulit ini. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa nantinya mengingat ada begitu banyak variasi kulit pada hewan, kita nanti dalam perkuliahan ini yang mengambil satu contoh yang nanti mungkin komparasinya masuk ke hewan juga, tetapi menggunakan standar mungkin pada mamalia yang kita bahas, yang mengingat waktu kuliah yang terbatas ya. Jadi bila kita melihat contoh kulit pada mamalia, maka kita mengenal ada bagian kulit yang berambut dan kulit yang tidak berambut ya. Namun hal ini nanti kita bisa soal rambut ini hanya mungkin ada pada mamalia tetapi tidak ditemukan pada sebagian besar kulit dari reptil. Demikian juga mungkin pada kelas avian, kelas unggas ya, tidak ada itu istilah itu. Seperti saya sebut tadi, secara struktur kulit ini sangat beragam di antara perbedaan spesies hewan dan posisinya. Ya. Contoh pada reptil itu mungkin variasinya yang paling agak luas, di mana kalau kita lihat dari golongan kura-kura ya, tortoise, penyu, itu ada modifikasi dari epidermis yang kemudian membentuk semacam exoskeleton gitu, tetapi itu sebenarnya bukan exoskeleton pada seperti halnya pada serangga, bukan ya. Jadi itu tulang, seperti tulang ya, juga seperti tulang. Yang diberi istilah khusus ya, karapas pada golongan tortoise itu, baik penyu maupun kura-kura darat. Dan bagian plastron di bagian abdominalnya, yang dorsalnya itu karapas, dorsalnya plastron. Kemudian ada juga variasi lain dari jenis reptil yaitu dari ular dan seterusnya. Ada variasi-variasi di sana. Kemudian untuk golongan avian atau kelas avian itu bedanya dengan kelas yang lain mamalia dan reptil adanya bulu atau ya feathers ya, bulu. Jadi ada mungkin dalam bahasa Indonesia bulu nanti dikira rambut itu ya. Ada istilah yang agak rancu di situ. Jadi bulu di kelas avian itu tidak dijumpai pada dua kelas kingdom dari hewan yang lain. Keberagaman dari makroskopis itu sebenarnya kalau dilihat secara histologi itu kemudian ada kesamaan ya bagian-bagian tersebut, di mana kulit itu terdiri bisa dibagi mulai dari permukaan luarnya itu ada epidermis, di bawahnya ada dermis, kemudian ada subkutis atau subkutan atau hipodermis, dan adnexa. Adnexa ini bukan lapisan ya, tetapi adnexa ini bagian dari paling banyak dia ada di dalam bagian dermis. Adnexa atau kelengkapan dari kulit tersebut. Jadi dengan keberagaman hewan nanti aneksanya ini juga sangat beragam. Contoh epidermis tadi pada kelas reptil khususnya golongan kura-kura dan penyu, epidermis ini berubah menjadi lapisan yang keras tadi yang saya sebut. Kemudian di dermis, kalau di
bagian mamalia ada rambut, dan di avian class dia menjadi bulu. Ya. Kemudian di dermis itu ada kelengkapan, termasuk aneksa kulit itu ada folikel rambut, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat. Ini adalah anatomi komparasinya kurang lebih akan sama. Sekali lagi kita di hari ini kita belajar dari golongan mamalia secara umum. Struktur kulit ini sebagai contoh saja. Ini adalah gambar skematik dari kulit, gambar skema saja untuk menunjukkan bagian-bagian tadi. Epidermis, yaitu lapisan dari yang paling atas ini, yang terdiri atas kumpulan sel-sel selapis pipih, yang disebut sel keratinosit. Kemudian ada bagian kulit yang mati yang disebut stratum corneum, ini nanti kita bahas itu. Kemudian ini ada kelengkapannya, aneksa yang ada di dalam bagian lapisan kedua itu dermis. Aneksanya terdiri atas folikel rambut, kemudian ada kelenjar lemak sebasea, kelenjar sebasea. Kemudian juga ada muskulus ya, arrector pili. Kemudian ada lagi kelenjar eksokrin lain, yaitu di sini ada kelenjar keringat dan kelenjar mame. Jadi kelenjar mame itu sebenarnya modifikasi dari kelenjar keringat. Kemudian ada yang lebih penting di dalam dermis itu ada pembuluh darah, pembuluh saraf, akhiran saraf, kemudian ada pembuluh limfa. Dan beberapa akhiran saraf sensorik ya di sini. Misalnya ada corpuscle dari Meissner, kemudian ada corpuscle dari Pater-Pacini yang menjadi kelengkapan bagian dari kulit sebagai bagian dari sensor baik terhadap panas, tekanan atau maupun goresan. Dan kemudian lapisan paling dalam dari kulit itu ini adalah hipodermis atau subkutan atau subkutis atau hipodermis subkutis atau hipodermis yang biasanya disusun utamanya oleh sel-sel lemak. Di bawah hipodermis itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan kulit dengan struktur jaringan di bawahnya. Ya. Jadi sebagian besar kulit kita ini terhubung dengan struktur otot dan mungkin tulang ya, sebagian tulang. Misalnya kulit di telinga itu dia kulit langsung berhubungan dengan tulang rawan elastis yang menyusun telinga kita, dan sebagian besar itu berhubungan dengan kulit melalui jaringan ikat, dengan otot melalui jaringan ikat. Nah, sekarang kita bisa lihat struktur asli hasil sediaan histologi dari kulit. Tadi bagian yang ditunjuk hitam ini adalah bagian epidermis. Anda bisa membandingkan proporsinya antara epidermis dan dermis dari kulit yang berambut. Kulit berambut ini disebut juga kulit tipis ya. Nama lainnya kulit tipis. Yang tadi ini kita juga bisa melihat struktur dari aneksa yang penting-penting. Antara lain ini ada folikel rambut yang terpotong memanjang. Kemudian ada folikel rambut lagi yang di bawah ini yang terpotong melintang. Kemudian ada kelenjar sebasea, kelenjar keringat, bagian yang terlihat di sini ini, dan saluran di dalamnya. Dan dermis ini yang proporsinya jauh lebih tebal dibandingkan epidermis pada bagian kulit tipis. Nah, sementara ini dengan pembesaran yang kurang lebih sama, Anda bisa melihat pada kulit pada mamalia yang tidak berambut. Nanti yang pada mamalia, pada reptil dan unggas sama ya, ada bagian kulit-kulit yang ditutup bulu, yang ada bulunya, ada yang tidak, ada yang tutup karapas dan tidak ya. Ada artinya kurang lebih ada komparasi anatomi yang mirip-mirip. Dan ini adalah kulit tebal. Ya, kulit tebal, Anda bisa melihat secara sekilas perbedaannya dengan kulit tipis tadi. Jadi epidermisnya di sini cenderung lebih tebal dibandingkan pada kulit tipis. Kemudian yang paling menonjol ini adalah lapisan kulit mati atau stratum corneum yang sangat tebal. Nah, di sini kita bisa melihat langsung perbandingan keduanya, kulit tipis dan kulit tebal di sebelah kanan. Anda bisa bandingkan proporsi epidermisnya
Dan untuk diketahui bahwa distribusi kulit tebal itu terutama antara lain di hidung ya. Di hidung ya, Anda lihat kalau hidungnya hewan itu ya, sapi, kambing, kucing, anjing ya, sama itu bagian yang hidung yang tidak memiliki bagian rambut tadi. Kemudian telapak tangan dan telapak kaki gitu ya. Ini adalah penyebaran dari kulit tebal, dan kita bisa melihat di dalam kulit tebal itu aneksanya tidak banyak di sini, ya, tidak banyak. Sebagian ada kelenjar kulit, tapi tidak ada folikel rambut di sini. Ya. Kemudian kalau menyangkut distribusi di kulit tipis ini secara umum bisa Anda bisa dijadikan standar bahwa pada kulit tipis khususnya itu distribusinya juga berbeda-beda. Artinya ada kulit tipis itu nanti lapisannya pada bagian tertentu ketebalan kulitnya itu berbeda dengan yang lain. Misalnya contoh kulit tipis yang terletak di punggung atau bagian dorsal atau bagian posterior kalau pada posisi primate itu lebih tebal dibandingkan secara umum ya, lebih tebal dibandingkan dengan bagian abdominal. Ya. Selain itu kalau kita perhatikan di ekstremitas, kulit tipis yang menutup ekstremitas di bagian lateral itu umumnya lebih tebal dibandingkan yang bagian medial. Ya. Jadi itu kurang lebih kalau menyangkut distribusinya. Jadi pola-pola ini akan kurang lebih sama. Ya. Contoh, jadi kalau Anda tahu bahwa epidermis itu pada kura-kura itu menjadi karapas, maka ketika nekropsi ya jangan cari-cari lagi kulitnya. Jadi karena epidermisnya itu sudah menjadi karapas. Maka kalau kita melakukan nekropsi atau membuat biopsi pada golongan kura-kura, maka dihindari membuka, atau pada kura-kura yang masih hidup ya, itu menghindari mengambil posisi di dorsal karena dia di bawah kulit itu langsung berhubungan dengan paru-paru, organ paru-paru yang sangat luas. Jadi sangat bahaya untuk melakukan misalnya tindak pengobatan atau apa yang kemudian harus melakukan invasif, itu diupayakan di bagian dorsal. Karena di atas itu begitu kita membuka karapas itu langsung berhubungan dengan organ dalam dan bagian dermisnya juga nempel di sana. Karena epidermisnya itu menjadi karapas yang keras itu. Ya kurang lebih begitu. Jadi sekarang kita masuk lagi sebelum kita mempelajari keadaan patologis pada kulit, maka sebaiknya kita belajar mengingat kembali, mereview kembali struktur normalnya ya secara umum ya. Jadi epidermis itu berbeda jumlah lapisannya antara yang bagian yang berambut dan tidak. Jadi yang bagian yang tidak berambut itu ada 5 lapis, sementara yang berambut hanya 4 lapis. Jadi dimulai dari paling bawah itu ada stratum basal. Ya, ini coba saya lihat ya. Nah ini contoh dari kulit tebal. Jadi dari bawah ke atas ini ada stratum basal. Kemudian nah ini dipertajam lagi, ini stratum basale yang terletak di bawah. Kemudian di atasnya ada stratum spinosum. Kemudian ada stratum granulosum. Dan yang enggak ada pada kulit tipis itu adalah stratum lucidum. Itu adalah lapisan kulit yang secara dengan pewarnaan histopatologik itu punya respon agak glassy gitu ya. Terus kemudian di atasnya lagi, paling atas adalah stratum corneum. Ya, sebagian dari kulit mati. Di mana stratum lucidum ini tidak ditemukan pada kulit tipis. Ini hanya pada kulit tebal. Jika kita amati sel-sel di epidermis ini sepertinya homogen ya, jadi sel yang sama. Kalau berdasarkan lapisannya tadi adalah dibagi menjadi tadi basal, spinosum, granulosum, lucidum, dan corneum. Tetapi setiap sel penyusun epidermis ini, every single cell yang menyusun ini, itu diberi nama khusus yaitu sel keratinosit. Ya, namanya ya. Ini sel keratinosit. Ya, sel keratinosit.
Kemudian ada stratum spinosum, itu nama itu dari spina, itu artinya duri. Itu penamaan itu diberikan akibat adanya hubungan antara dua sel. Jadi antar sel yang berdekatan itu membentuk ikatan yang disebut desmosum. Desmosum itu tipenya ada bagian yang masuk antara satu sama lain sel itu. Seperti kita menyatukan dua jari-jari dari dua telapak tangan kita. Jadi interdigitasi itu ada bagian dari satu sel yang masuk ke bagian sel yang lain. Seperti kita kalau masukkan jari-jari kita dari tangan kiri dan kanan menjadi satu gitu ya. Itu jadi ada interdigitasi, itu ikatannya desmosum. Dan pada pewarnaan hematoxyliniosin dengan teknik rutin itu, dengan di bawah mikroskop cahaya biasa kadang terlihat struktur durinya itu. Dan itu nanti membentuk kekuatan tersendiri ya. Menjadi bagian kekuatan tersendiri dari kulit, bentuk desmosum itu. Saya harap Anda mengingat struktur ini, karena nanti setelah waktu kita masuk ke situasi yang patologis, Anda masih mengingat hal-hal ini. Kemudian tadi sudah kita singgung juga, di dermis itu bagian paling tebal, dan dia ada bagian dua lapisan. Bagian atas itu yang disebut stratum papillara, membentuk seperti gelombang itu. Kemudian bagian yang tebal paling dalam berisi jaringan ikat kolagen dan elastik, itu disebut stratum retikular. Adnexa kulit umumnya terletak di bagian ini. Jadi dermis ini kalau hampir semua kelengkapan kulit terletak pada bagian dermis yang memang tebal ini. Tadi sudah kita sebut ya. Ini gambar lagi yang mungkin lebih jelas, nanti bisa Anda pelajari. Nah, kemudian subkutan atau hipodermis itu sudah kita singgung tadi, dan terutama terdiri atas struktur lemak yang disebut sebagai panniculus adiposus. Jadi ada dua istilah untuk jaringan lemak ya pada kulit, yaitu kelenjar sebaceous yang ada di dekat muara folikel rambut itu, dan panniculus adiposus, itu jaringan lemak lain yang terletak di hipodermis. Oke, contoh lagi nih. Oke, baik ya. Jadi dari struktur kita harus bisa membayangkan fungsi ya. Kalau kita belajar anatomi, histologi, struktur selalu berhubungan dengan fungsi. Dengan mengetahui struktur, kita mungkin bisa membayangkan fungsinya, demikian juga sebaliknya. Ketika belajar fungsi suatu jaringan atau organ, Anda bisa berimajinasi tentang strukturnya. Yang pertama, fungsi dari kulit ini yang terpenting adalah sebagai pelindung, baik terhadap bahan-bahan kimia, mikroorganisme, dan physical injury, jadi cedera-cedera fisik yang lain. Juga yang terpenting barangkali kulit itu dengan strukturnya ini mencegah hilangnya cairan tubuh kita untuk menghindari dehidrasi. Maka beberapa hewan yang tinggal di lingkungan atau habitat yang ekstrim, misalnya di gurun, padang pasir, itu dia telah melakukan adaptasi yang cukup panjang sehingga memiliki struktur epidermis yang jauh lebih rapat dibandingkan mamalia lainnya ya. Kemudian bagaimana kulit menjalankan fungsi proteksi ini, itu nanti juga melibatkan aktivitas peradangan dan dan sistem pertahanan yang lain, yaitu baik yang spesifik maupun yang tidak spesifik. Jadi ini yang masalahnya itu Anda itu belum belajar. Ini ya saya kurang tahu ya, apa sudah dapat imunologi ya, atau bersamaan dengan kuliah hari ini. Semester ini saya juga lupa. Jadi harusnya ketika Anda belajar patologi itu mestinya seharusnya sudah selesai belajar imunologi. Kalau tidak ya nanti dikejar sendiri ya, nyari. Jadi saya hanya sekedar
mengingatkan kembali bahwa peradangan itu sebenarnya sistem pertahanan ya. Jadi kalau suatu hari ada radang itu, ya itu sistem bagian dari sistem pertahanan. Nanti ada lagi yang sistem pertahanan lain yang tidak spesifik dan spesifik yang diperankan oleh sel-sel radang. Kemudian kulit juga punya peran penting di dalam mengatur suhu tubuh, memproduksi vitamin, berperan pada sebagai sensor organ, cadangan makanan, dan fungsi absorptif. Jadi beberapa obat itu diberikan melalui permukaan kulit juga. Untuk khususnya sebagai termoregulator, kulit itu dengan melihat struktur kulitnya maka ada perbedaan sedikit termoregulasi antar hewan. Contohnya itu pada golongan unggas. Golongan unggas seperti saya katakan tadi, dia memiliki bulu. Nah, bulu itu sebenarnya antara lain punya fungsi untuk menjaga suhu tubuh unggas. Kalau saya analogikan dengan manusia gitu ya, bulu itu seperti jaket lah ya. Kalau manusia pakai lapisan pakaian yang tebal itu diunggas itu bulu itu. Jadi dia berfungsi sebagai isolator untuk menahan keluarnya panas dari dalam tubuhnya berlebihan, menguap secara radiasi ke udara di sekitarnya. Jadi dipertahankan dengan cara adanya bulu-bulu tadi. Jadi bulu itu fungsinya isolator. Jadi kalau dalam keadaan dingin dia tahan. Namun demikian sebaliknya golongan unggas itu pada umumnya itu kurang tahan atau rentan terhadap paparan panas yang berlebih, yang melebihi suhu pada habitat aslinya. Jadi ketika ayam itu mengalami heat stress, panas yang berlebihan, itu dia akan kesulitan mengendalikan suhu tubuhnya karena antara lain dia tidak memiliki kelenjar keringat dan adanya bulu tadi, keberadaan bulu. Kalau pada mamalia ketika mereka terpapar oleh panas yang berlebih, maka salah satu bentuk adaptasi dari mengurangi suhu terhadap dirinya tadi, dia mengeluarkan keringat, adanya kelenjar keringat yang itu nanti kemudian membasahi permukaan kulit dan itu bisa mendinginkan. Sementara pada golongan unggas itu karena dia tidak memiliki kelenjar keringat, dia akan memiliki proses adaptasi atau fisiologi yang berbeda. Antara lain dengan nanti kalau udah mentok golongan unggas itu kepanasan itu biasanya dia akan kompensasi terakhirnya adalah dengan cara hiperventilasi melalui pernafasan. Jadi dia mengeluarkan panas tubuhnya melalui mulut. Dan keadaan itu disebut panting. Jadi kalau kita melihat ayam ras itu contohnya itu adalah salah satu jenis ayam yang hasil genetic engineering. Dia memiliki perbedaan sedikit dengan ayam kampung itu karena dia memiliki gen dengan kecepatan metabolisme yang tinggi.